Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan berbagi sedikit contoh-contoh soal matematika yang berupa soal cerita. Baik, mari kita simak ya. Soal yang pertama, suhu udara di kota London negatif 6 derajat Celcius, sedangkan udara di kota Jakarta 28 Celcius. Berapa selisih suhu udara di kedua kota tersebut? Nah, berarti yang harus kalian perhatikan adalah setiap kalimat itu harus betul-betul dibaca. Nah, yang kita ketahui yang pertama di sini adalah suhu udara di kota London. Suhu udara di kota London itu adalah negatif 6. Nah, di sini ada yang kedua adalah suhu kota Jakarta 28 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini adalah berapa selisih. Kalau selisih itu berarti tandanya adalah dikurang. Nah, untuk memudahkan berarti kita cari angka yang besarnya dulu. Yaitu di sini yang besar adalah 28 derajat Celcius. Jadi selisih suhunya itu 28 dikurangi negatif 6. Ya, sama dengan 28 ditambah 6 sama dengan 34. Gitu. Jadi, selisih suhu udara di kedua kota tersebut adalah 34 derajat Celcius. Yang kedua, suhu udara dalam lemari es mula-mula 4 derajat Celcius di bawah 0. Jika suhu udara dalam lemari es itu naik 10 derajat Celcius, berapa suhu udara dalam lemari es sekarang? Oke, berarti kita tulis terlebih dahulu suhu. Di sini ada suhu mula-mula, berarti suhu awalnya. Nah, berarti kalau suhu awal, kita tulis dulu nih. Suhu mula-mulanya adalah 4 derajat Celcius. Di bawah 0, berarti negatif 4 derajat Celcius. Kemudian suhu tadi di dalam lemari adalah naik ya. Nah, 10 derajat berarti negatif 4 ditambah 10 sama dengan 6 derajat Celcius. Jadi, suhu dalam lemari es sekarang adalah 6 derajat Celcius. Yang ketiga, seorang pedagang telur mula-mula mempunyai 120 butir. Kemudian dijual sebanyak 75 butir. Pedagang membeli lagi sebanyak 65 butir. Berapa butir telur pedagang sekarang? Oke, jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah jumlah telur awalnya, yaitu 120. Kemudian karena di sini dijual, berarti dikurang. Nah, ya, dikurang. Berarti dikurang 75 butir, ya. Kemudian dia membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti ditambah. Nah, berarti jadinya adalah 120 dikurangi 75. Kemudian hasilnya dikurangkan dulu nih. 120 dikurangi 75 itu 45, kemudian ditambahkan dengan 65. Sama dengan 110. Jadi, telur pedagang sekarang adalah 110 butir. Selanjutnya, seorang turis menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, turis itu naik setinggi 25 meter. Berada pada posisi berapakah turis itu dari permukaan laut saat ini? Oke, berarti dari awal kalimat di sini disampaikan bahwa turisnya itu menyelam. Menyelam karena di bawah permukaan laut, berarti artinya negatif 68. Ya, di bawah permukaan itu berarti negatif. Negatif 68. Karena dia kemudian naik, berarti negatif 68 ditambah 25. Sama dengan negatif 43. Jadi, posisi turis dari permukaan laut saat ini adalah negatif 43. Contoh yang terakhir, hasil panen mangga pahari sebanyak 16 keranjang. Setiap keranjang berisi 125 buah. Mangga-mangga tersebut disetorkan kepada 4 pedagang secara merata.
Berapa banyak mangga yang diterima setiap pedagang? Oke, kita baca satu persatu dulu ya. Tadi Bapak Heri ini panennya 16 keranjang. Karena di sini ada bunyi setiap, berarti kalau setiap itu biasanya dikali ya nak ya. Berarti 16 dikali 125. Ya, kita hitung 16 kali 25 itu sama dengan 2000. Kemudian karena disetorkan kepada 4 orang secara merata, berarti dibagi 4. Ya, sama dengan 500. Jadi, mangga yang diterima setiap pedagang adalah 500 buah. Nah, anak-anak sampai sini dulu ya, sedikit contoh soal cerita dari Ibu tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dari rumah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.